Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Markas Trader. Oke, kali ini kita akan membahas tentang price dan market structure ataupun struktur harga. Market structure ini merupakan pondasi penting untuk setiap trader. Oke, simak baik-baik karena ini akan mengubah cara pandang kalian terhadap pasar. Oke, langsung saja kita membahas satu persatu tentang apa itu market structure. Market structure ataupun struktur pasar merupakan pergerakan harga pada chart atau grafik pada grafik harga. Market structure ini memberi kita bias untuk mencari peluang trade yang lebih baik. Misalnya nih, saat pasar sedang bullish, kita mencari peluang untuk buy. Begitupun sebaliknya, saat harga turun ataupun bearish, kita akan mencari peluang untuk short ataupun sell. Selanjutnya, jika pasar sedang ranging ataupun sideways, kita mencari harga pada titik terendah dan menjualnya saat harga mencapai titik tertinggi. Begitupun sebaliknya. Umumnya, struktur harga ada dua fase, yaitu pergerakan utama, actionary, maupun pergerakan kedua, secondary ataupun reactionary. Ini pada market yang sedang bullish ataupun uptrend, maka harganya akan terlihat naik ke atas untuk primernya dan secondary-nya akan turun ke bawah. Sedangkan untuk pasar sedang bearish ataupun downtrend, primernya harga turun ke bawah. Ini bisa juga disebut dengan actionary sini dan reaction naik ke atas. Misalnya, ketika pasar sedang uptrend, maka harganya lebih kurang membentuk seperti ini. Oke. Biasanya disingkat dengan low ataupun lower low. Nah, di sini saya tandai dengan low, higher high, higher low lagi, dan higher high. Ketika pasar sedang bullish, lebih kurang pergerakannya seperti ini. Sedangkan ketika pasar sedang bearish, bentuknya akan seperti ini. Oke. Lower low, lower high, dan lower low lagi. Nah, biasanya harga akan cenderung bergerak dengan struktur bullish ataupun bearish. Ketika harga naik, biasanya harga akan membentuk yang namanya lower low terlebih dahulu. Low ataupun lower low dimulai dengan low, lalu naik ke atas disebut dengan high, turun lagi higher low, higher high, higher low, dan higher high. Nah, nanti ketika kita mulai menganalisanya di pasar, maka akan terlihat dengan mata telanjang bahwa pasar sedang naik. Maka langsung membentuk yang namanya struktur ini lebih kurang. Sedangkan untuk ketika pasarnya sedang turun, pasar akan membuat yang namanya higher high terlebih dahulu, turun membuat lower low, membuat lower high, lower low, lower high, dan lower low lagi. Maka akan terlihat jelas bahwa pasar sedang turun. Sebenarnya ada satu lagi struktur yang bisa dipakai juga, namanya struktur ranging ataupun sideways. Misalnya harga akan naik turun dari support ke resist, turun lagi ke support dan ke resist sampai break salah satu dari dua hal ini, baik itu resist ataupun support. Bila resist supportnya di break, harga akan cenderung turun ke bawah. Sebaliknya, bila resistnya yang di break, harga akan naik ke atas. Ini biasanya kalau kita scalping bisa nih diambil dua-duanya. Kita buy saat di support, lalu sellnya ketika sudah mencapai level resist. Oke, sebelumnya mungkin saya buat tanda dulu apa itu low, higher high. Untuk pasar yang sedang uptrend, ini disingkat H, disingkat dengan high, disingkat dengan H, low disingkat dengan low, L, higher high, HH, higher low dengan HL. Sedangkan ketika pasar sedang bearish, lower low
Mungkin lebih kurangnya seperti ini. Ini cuma lower low, lower high. Ada beberapa prinsip struktur harga. Harga bergerak dalam support dan resisten. Resist, support. Biasanya tembusnya struktur support ataupun resist akan menyebabkan pergerakan harga di area support ataupun resist selanjutnya. Misal support ini di break, maka harga akan cenderung turun dan mencari level support selanjutnya. Sedangkan untuk resist ketika ini di break akan mencari level resist selanjutnya. Nah, begitu juga di market yang sedang bullish ataupun uptrend. Nah, ini sebenarnya merupakan support dan ini merupakan resist. Ketika kita menarik trend line, ini akan terlihat jelas bahwa ini merupakan resist dan ini adalah support. Nah, begitu juga sebaliknya. Resist, support, resist, support lagi. Mungkin lebih kurangnya seperti ini. Nah, untuk elemen sebelah sini, elemen struktur pasar. Biasanya terdiri dari dua fase dan trend. Untuk fase ini, yang pertama, fase merupakan pergerakan harga yang memiliki hukum universal, di mana kita kenal dengan supply dan demand. Nah, supply ini seperti yang sudah kita pelajari di literatur keuangan, baik di sekolah ataupun di tempat kuliah ataupun lainnya. Hukum permintaan, semakin tinggi harga suatu barang, maka sedikit permintaan ataupun pembeli tidak ingin membeli dengan harga lebih tinggi. Dan semakin rendah harga, semakin tinggi permintaannya. Pembeli tetap akan ingin membeli dengan harga yang lebih rendah. Sedangkan untuk penawaran, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi pula penawarannya. Penjual tetap ingin menjual dengan harga lebih tinggi dan menurunkan harga penawaran. Ataupun penjual tidak ingin memasok dengan harga yang lebih rendah. Jadi harga naik untuk mencari penjual dan kemudian turun untuk mencari pembeli. Nah, lebih kurangnya seperti itu. Sehingga hal ini membentuk yang namanya struktur pasar seperti yang sudah saya gambarkan tadi. Ketika banyak permintaan, maka harga akan melesat naik ke atas untuk mencari penjual. Kita tetap akan ingin menjual barang dengan harga yang pantas kita terima. Misalnya Anda sudah membeli Bitcoin dengan harga rata-rata $100,000 USD per Bitcoin. Anda membeli 0,1. Anda akan mencari penjual ataupun menjualnya ketika harga sudah tembus yang namanya profit ataupun laba, sehingga Anda akan menjualnya dengan harga 110.000 USD. Begitu pula sebaliknya, jika Anda sudah menjualnya dan Anda ingin membelinya lagi, maka Anda akan mencari peluang harga dengan murah terlebih dahulu sehingga bisa membeli dengan diskon, sehingga pasar akan bereaksi dengan terbentuknya struktur bullish ataupun bearish. Begitulah logikanya untuk elemen struktur pasar. Kenapa ini sangat penting, struktur pasar ini? Struktur pasar ini ibaratnya seperti lampu di kegelapan malam. Ketika kita masuk ke pasar dan menganalisis pasar, apa yang terbesit pertama kali di benak Anda? Pasti yang namanya ini harus buy atau sell. Nah, untuk sell-nya kita harus angka berapa? Begitu pula dengan buy-nya. Saya cari contoh terlebih dahulu. Misalnya di sini harga membentuk yang namanya, ini bisa dilihat dengan kepala telanjang bahwa ini market sedang naik ataupun bullish. Maka market membentuk yang namanya struktur seperti tadi, yaitu low, naik ke atas membentuk yang namanya high, turun membentuk yang namanya higher low.
higher high lagi, higher low sampai trennya dipatahkan. Oke. Mungkin pada video selanjutnya kita akan belajar yang namanya role reversal phenomena ketika pembalikan arah tren. Nah, sedangkan untuk pasar bearish kita bisa, saya turunkan time frame dahulu dari contoh yang lebih mudah dilihat. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat dengan jelas bahwa market sedang turun. Ketika market sedang turun, maka struktur harganya lebih kurang seperti ini. High, lower high, lower high, lower low lagi, lower high, low, lower high, dan kembali membuat yang namanya lower low. Nah, di sini terlihat jelas bahwa pasar sedang membuat yang namanya fase bearish, yaitu sedang turun ke bawah. Sebenarnya ada yang namanya fase dalam market. Mungkin akan saya singgung dan saya jelaskan pada pertemuan ataupun video yang selanjutnya. Kali ini kita fokus di market structure saja. Bila kita tidak bisa melihat tren, mungkin resiko ataupun trading dengan tanpa obor ataupun lampu di kegelapan malam, kita tidak akan bisa melihat dengan jelas apa yang bisa terjadi. Misalnya bisa saja kita sedang berjalan, ada kerumunan perampok yang ingin merampok kita, maka kita tidak bisa mengelaknya. Begitu pula sebaliknya di market, kita trading tanpa mengetahui yang namanya struktur harga ini, struktur harga yang sedang kita yang akan kita ambil untuk trade kita, maka resiko loss akan sangat besar. Maka terlebih dahulu, hal pertama yang harus kita ataupun wajib kita ketahui ketika kita akan menganalisa dan masuk ke market, yaitu mengetahui yang namanya trennya terlebih dahulu, bearish kah atau bullish kah. Nah, bila kita sudah mengcoding atau bahwa market sedang bearish, muncul high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, maka hal yang harus kita lakukan yaitu mencari area untuk sell. Sebaliknya, bila kita sudah mengetahui bahwa market sedang bullish ataupun uptrend, kita lakukan yaitu mencari area buy. Dengan demikian, kita potensi untuk profit analisa kita benar itu lebih besar ketimbang kita mencari area buy di market sedang bearish. Nah, di sini misalnya ada yang namanya primary. Ini kan market sedang turun. Turun di sini, primary trendnya turun. Naik, market tetap naik. Nah, ketika market turun, lalu nah di sini market turun, ini turun primary trend. Ketika market sedang turun, harga tetap akan membuat yang namanya kenaikan. Ini disebut dengan secondary trend. Begitu pula di sini, naik di sini, naik di sini, naik di sini, dan naik lagi di sini adalah secondary trend. Primer trendnya tetap turun. Begitu juga ketika market sedang bullish. Ketika market sedang bullish, penurunan di sini merupakan tadi kejauhan. Primer trendnya naik, sedangkan secondary turun di sini merupakan minor trendnya sedang bearish. Sedangkan untuk major trendnya naik, bullish. Nah, misalnya ada yang bertanya, ada yang bingung nih, kita mengcoding ataupun menganalisa struktur marketnya di time frame berapa. Nah, sebenarnya ini bisa dipakai di semua time frame, tergantung style trading dari masing-masing trader. Nah, misalnya kalian ingin trading di angka 1H, di time frame 1H, maka kalian bisa mengcoding, menganalisa strukturnya di time frame 1 jam. Sedangkan misalnya kalian merupakan trader swing, kalian bisa
mengkodingnya di time frame 4 jam, 1 hari. Anda scalping mungkin bisa membuat struktur ataupun menganalisa strukturnya di time frame 15 menit sampai 5 menit. Sebenarnya ini bisa dipakai di semua time frame, tergantung cara trading Anda masing-masing. Oh, tadi saya ketinggalan tentang tren. Tren ini ada yang namanya 3 aturan. Yang pertama, pasar trending. Sampai salah satu. Nah, untuk tren ada 3 macam aturan ataupun rule dalam tren. Misalnya ketika pasar sedang trending, maka akan terus berlanjut sampai SNR-nya di break. Misalnya harga naik dari low ke high, maka harga tidak akan berhenti sampai menemukan yang namanya level resisten yang bisa menghalau ataupun tidak bisa ditembus oleh harga tersebut. Harga tidak akan berhenti ataupun harga tidak akan berhenti di tengah-tengah jalan. Dari koreksi ke higher low, naik ke higher high, higher low, higher high, tidak akan berhenti di tengah jalan. Begitu juga di bearish market. Harga bergerak dari atas, dari high ke low. Ini biasanya harus ada level support yang bisa menahannya, sehingga terjadi yang namanya pullback ataupun secondary trend. Selanjutnya, ketika pasar sedang ranging, ada level yang namanya support dan resist secara dekat. Harga juga tidak akan berhenti di tengah jalan, misalnya berhenti di sini. Tidak, harga tetap akan naik mencari level resist dan turun lagi ke supportnya, resist sampai salah satunya di break. Dan selanjutnya yang terakhir, jika harga terlihat sangat kuat, kita bisa mengharapkan harga akan tembus. Misalnya, nah di sini kita bisa melihat bahwa premier trendnya ataupun trending market sedang naik ataupun sedang bullish. Nah, di sini harga turun dari area tertingginya dengan volume dan candle yang sangat kuat. Nah, apabila terjadi yang namanya hal seperti ini, biasanya level support dari higher low ini akan di break. Begitu juga ketika market sedang naik. Di sini kan kita sudah tahu bahwa misalnya strukturnya sedang turun. Market sedang turun. Seharusnya apa yang terjadi ketika harga naik ke atas sini? Harusnya harga market akan turun, tapi karena volumenya lumayan besar dan candlenya pun harganya sedang kuat untuk naik, ini ditembus. Ini yang dinamakan dengan prinsip harga yang ketiga, yaitu harga kuat maka harga akan tembus. Mungkin lebih kurang seperti itu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.